Mau jadi pebisnis kok susah ya? Tunggu dulu. Jangan ambil kesimpulan dulu. Tonton dulu video ini sampai habis karena rahasia ampuhnya bakal saya bongkar di sini sekarang juga. Hai netizen kreatif, perkenalkan saya Rudi. Saya adalah seorang pebisnis online. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini adalah channel yang khusus membahas tentang bisnis online, industri kreatif, dan cara mendapatkan uang di internet. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe, nyalakan notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian, karena akan ada konten-konten yang bermanfaat lainnya yang akan saya bahas setiap 2 hari sekali. Terima kasih. Ada 7 kesalahan fatal pengusaha pemula yang harus kamu hindari kalau kamu ingin menjadi pengusaha sukses. Yang pertama adalah asal action. Kita tahu untuk menjadi seorang pengusaha atau pebisnis yang sukses butuh sebuah perencanaan. Ingat, yang direncana aja masih gagal, apalagi nggak direncanakan, ya kan? Nah, jadi pengusaha itu ada ilmunya. Jangan hanya sekedar action, action, dan action. Karena asal action dijamin bakal membuat bisnis kamu gagal. Dan tentunya bisnis nggak akan berhasil kalau modalnya hanya semangat aja. Jangan sampai kamu terus mengedepankan semangat tapi minim pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam bisnis yang kamu geluti. Nah, membangun bisnis adalah masalah keahlian. Kita perlu nasihat dari orang yang berpengalaman yang sangat bisa kita percaya. Makanya sebagai pebisnis pula, kamu wajib memiliki seorang mentor. Syarat seorang mentor itu apa sih? Sebagai pebisnis pemula, pasti kamu bingung untuk mencari seorang mentor. Yang pasti mentor itu adalah mereka yang sudah pernah menjalani bisnis yang sama dengan kamu dan terbukti berhasil. Masih bingung? Nih, tipsnya adalah perbanyak baca buku bisnis, cari informasi penulisnya. Jika dia sesuai dengan kriteria kamu, datangi atau hubungi dia, minta ia untuk menjadi mentor kamu. Kemudian, bergabunglah dengan komunitas bisnis, karena di sana kamu akan menemukan banyak sekali pengusaha. Kamu bisa belajar dan cari ilmu dari mereka. Next, followlah akun-akun bisnis yang memberikan ilmu secara gratis. Nah, untuk sukses kamu harus berani bermimpi sebesar-besarnya, doa sekuat-kuatnya, rencana seperlunya, dan action sebanyak-banyaknya. Ingat, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan hanya ditanyakan saja. Yang kedua adalah ikut-ikutan. Emang ada ya pebisnis yang ikut-ikutan? Jelas ada dong. Ada 2 kemungkinan. Pertama, jadi pengusaha hanya ikut-ikutan, atau jenis bisnisnya yang ikut-ikutan. Seperti yang dijelaskan di dalam buku 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula ini. Biasanya karena melihat kesusahan para pengusaha terdahulunya, akhirnya kita memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Karena ingin seperti mereka, mereka bisa sukses, kita pun yakin bisa sukses. Mereka punya rumah, mobil mewah, uang banyak, dan akhirnya kita ikut terbuai. Karena terbuai, akhirnya kita jadi ikut-ikutan. Nah, pertanyaan saya, jika sekiranya kamu membuka bisnis hari ini, bisnis apa yang kamu buka? Tulis di kolom komentar ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu bisnis tersebut sesuai dengan hasrat kamu atau hanya sekedar ikut-ikutan aja? Biasanya karena orang lain sukses dengan bidang bisnisnya, kita ikut-ikutan meniru bisnis mereka, padahal bisnis tersebut belum tentu cocok dengan kita. Bayangkan jika bisnis kamu nggak cocok, kemudian bermasalah, dan akhirnya kamu menyerah, akhirnya bisnis kamu bangkrut, lantas kamu cemberut. Nah, tapi responnya beda. Kalau kamu memiliki fondasi yang kuat dalam berbisnis, misalnya berbisnis karena penuh hasrat, berbisnis karena ingin tebar manfaat, karena akal sehat bukan modal nekat, berbisnis dengan mengikuti proses dan bertahan, serta berbisnis dengan sabar dan mensyukuri nikmat, itu pasti bakalan beda. Pasti keinginan untuk suksesnya beda. Kita pasti akan lebih semangat untuk sukses ke depannya. Yang ketiga adalah gampang percaya. Membangun kepercayaan butuh waktu beberapa tahun, tapi menghancurkannya hanya butuh 1 detik. Dalam bisnis ada 4 sosok yang bisa jadi penghancur bisnis kamu jika kamu terlalu mempercayainya. Mereka adalah tim, karyawan, partner bisnis, dan customer. Dalam membangun bisnis, kamu boleh mempunyai tim dan karyawan, tapi pastikan mereka mengenal kamu dan kamu mengenal mereka dengan baik. Jangan terlalu cepat memutuskan dia adalah tim kamu. Berproseslah, cari tahu kebiasaan di luar yang kamu ketahui. Cari tahu sisi positif dan negatifnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak penipuan yang terjadi di dunia bisnis. Lantas bagaimana solusinya agar kita tidak mudah tertipu? Kuncinya jangan gampang percaya. Kenali siapapun yang akan melakukan kerjasama bisnis atau menjadi karyawan kamu. Ingat, ini terlalu penting untuk ditinggalkan. Kalau memang kerjasama dalam bisnis, datangilah sesekali rumah partner bisnis kamu untuk mengetahui alamatnya benar atau tidak. Buatlah sebuah perjanjian dan kamu harus tetap cek dan dicek setiap laporan yang ada. Yang keempat, ingin cepat. Baru buka bisnis langsung rekrut karyawan. Bisnis is about owner mindset. Bisnis itu masalah pemikiran owner. Kalau owner aja belum tahu seluk-beluk bisnisnya di lapangan langsung mempekerjakan karyawan, maka kamu mudah dibohongi. Baru buka bisnis langsung buka cabang. Ini seringkali terjadi karena sudah merasa bisnis jalan, bisnisnya oke, dan langsung buka cabang baru. Padahal banyak sekali komplain-komplainan yang terjadi. Ada quote menarik dari founder McDonald, Ray Kroc. Banyak orang yang mengira kesuksesan saya datang secara tiba-tiba. Padahal saya meraihnya sedikit demi sedikit, hari demi hari selama 30 tahun. Jadi netizen kreatif, bisnis adalah tentang sebuah proses. Yang namanya proses itu bertahap, tidak langsung, dan tentu butuh waktu. Start, running, dan growing. Yang kelima, banyak gaya. Kaya itu karakter. Kalau hanya di tampilan doang, itu bukan kaya, tapi banyak gaya. Kesalahan fatal ini biasanya dilakukan oleh pebisnis yang sudah merasa sukses dengan bisnisnya. Karena sudah merasa sukses, akhirnya ia mengubah penampilannya, gaya hidup, rumah mewah, mobil mewah, gaya hidup wah, dan sebagainya. Seringkali pebisnis pula ketika bisnis sedang berkembang pesat, tergiur untuk membeli kemewahan. Sebenarnya tidak masalah, tapi harus diperhitungkan saat melakukannya. Jika membelinya dari uang yang dikumpul sendiri dan tidak mengganggu uang perusahaan, maka kamu bisa membeli mobil mewah atau rumah mewah yang kamu inginkan. Bill Gates dan Warren Buffett, dua orang kaya di dunia, masih menggunakan mobil biasa, bukan mobil mewah. Sebelum memiliki jet pribadi, mereka membeli tiket pesawat kelas ekonomi. Karena mereka tahu pada akhirnya sampai di tempat tujuanlah yang penting, bukan kualitas perjalanannya. Jadi, menunda kesenangan dan melis prioritas adalah cara paling efektif untuk menghindari penyakit banyak gaya. Yang keenam, mudah utang. Saat mau memulai bisnis, muncullah ide utang. Karena memang nggak ada modal, tapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Hingga terbentuklah mental utang. Berutang itu nggak salah, tapi jika awal bisnis sudah berutang, nah ini bisa jadi masalah. Kenapa? Karena kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak pasti. Tipsnya adalah carilah investor, bukan rentenir. Investor akan menolong kamu, tapi rentenir akan menghancurkan kamu. Yang terakhir, buta finansial. Dalam membangun bisnis, jangan campur uang pribadi dan uang bisnis. Hal ini sering terjadi pada pengusaha pemula. Profit is king, cash is queen. Analoginya seperti ini. Jika profit adalah raja, maka cash adalah ratunya. Seorang ratu bisa hidup tanpa raja, tapi seorang raja tidak bisa hidup tanpa ratu. Apa beda profit dan cash? Profit itu teori, cash itu nyata. Profit itu di atas kertas, cash itu dalam rekening. Profit di laporan keuangan, cash di kantong kita. Profit itu nggak bisa dipakai, cash itu bisa dipakai. Jadi sekali lagi, dalam membangun bisnis, jangan pernah campurkan uang pribadi dan uang bisnis. Karena itu akan mengganggu finansial bisnis kamu. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Share juga ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih. Ya, malam suara agak serak ya. Terima kasih.